Halo semuanya, rekan-rekan pembelajar. Selamat datang di kajian hukum kita kali ini. Saya M. Fajrin, SH, MH, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan jujur saja saya sangat antusias ya untuk memandu Anda semua hari ini. Kita bahkan melakukan telanah yang mendalam, tapi tetap asyik untuk diikutin, tentang salah satu fondasi yang paling esensial dalam ilmu hukum. Pertanyaannya sederhana. Siapa atau apa sih yang diakui oleh hukum untuk bisa eksis dan berdiri di hadapannya? Nah, kita akan membedah tuntas konsep subjek hukum, mulai dari kita-kita ini, manusia secara kodrati, sampai ke entitas organisasi yang uniknya benar-benar diciptakan oleh hukum itu sendiri. Oke, biar gampang, mari kita lihat peta jalan kajian kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep subjek hukum. Kedua, manusia sebagai pribadi kodrati. Ketiga, badan hukum sebagai pribadi hukum. Keempat, nah ini yang agak dalam, teori-teori eksistensi badan hukum. Kelima, daftar pustaka akademik. Dan terakhir, ditutup dengan refleksi. Bagian 1. Pengantar konsep subjek hukum. Mari kita letakkan fondasinya dulu nih sebelum melangkah terlalu jauh. Jadi begini, sebelum kita bisa bicara soal hak milik, bikin kontrak, atau bahkan saling gugat di pengadilan, kita tuh harus paham dulu siapa yang dikasih kewenangan buat ngelakuin semua itu. Secara fundamental, subjek hukum atau subjektum juris itu adalah segala sesuatu yang diakui oleh hukum punya kapasitas untuk menanggung hak dan kewajiban. Istilah Belandanya itu rechtsvolkheid. Singkatnya begini, tanpa status sebagai subjek hukum, eksistensi Anda di lalu lintas hukum itu nol besar. Nggak diakui. Anda nggak bisa menggugat, nggak bisa digugat, dan pastinya nggak bisa punya aset. Lanjut ke bagian 2, manusia sebagai pribadi kodrati. Sekarang kita beralih ke wujud subjek hukum yang paling alami, ya diri kita sendiri. Dalam terminologi hukum, kita ini disebut sebagai naturliche person atau pribadi kodrati. Normalnya nih, kedudukan Anda sebagai subjek hukum itu nempel secara otomatis sejak napas pertama Anda waktu lahir, dan baru akan selesai detik di mana Anda meninggal dunia. Tapi eits, tunggu dulu. Hukum kita itu sebenarnya sangat canggih dan futuristik loh dalam melindungi hak. Berdasarkan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, bayangkan saja, seorang anak yang masih di dalam kandungan ibunya pun itu sudah dianggap lahir dan jadi subjek hukum asalkan kepentingannya membutuhkan. Contoh gampangnya, ya soal pembagian warisan. Luar biasa kan? Dan ini mengilustrasikan dengan sangat cerdas ya, bagaimana tatanan dunia memandang hal ini. Pengakuan kita sebagai subjek hukum itu benar-benar mutlak. Nak pandang bulu soal jenis kelamin, agama, atau status sosial. Kutipan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini jelas banget menegaskan prinsip kesetaraan, equality before the law. Semata-mata karena Anda adalah manusia, maka Anda adalah entitas hukum yang sah. Titik. Masuk ke bagian 3, badan hukum sebagai pribadi hukum. Seiring peradaban maju, manusia kan nggak cuma gerak sendirian ya. Mereka bikin organisasi dan berbisnis bareng-bareng. Nah, di sini hukum harus putar otak bikin ruang baru. Ruang baru inilah yang kita sebut rechtsperson, alias badan hukum. Ini tuh subjek hukum artifisial, buatan. Dia emang bukan manusia, tapi hukum memperlakukannya seolah-olah dia manusia loh. Dia punya hak, punya kewajiban, dan yang paling krusial nih, dia punya dompet atau kekayaan sendiri yang sama sekali pisah dari harta para pengurusnya. Contohnya banyak banget di sekitar kita, kayak perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, sampai entitas raksasa seperti negara. Biar pemahaman kita makin tajam, coba kita dengerin kata ahlinya. Sarjana hukum legendaris kita, Prof. R. Subekti, itu menitik beratkan pada sisi operasional yang praktis. Pertama, harus ada pemisahan kekayaan. Kedua, dia bisa maju ke pengadilan. Jadi, sebuah badan hukum itu valid kalau dia bisa berdiri di depan hakim buat menggugat pihak lain atau digugat tanpa sedikit pun menyentuh harta pribadi direktur atau pengurusnya. Aman kan? Tapi, kalau tadi Prof. Subekti sangat praktis, pakar hukum E. Utrecht ngasih sudut pandang yang agak beda dan lebih filosofis nih. Coba perhatikan frasa tidak berjiwa ini. Utrecht dengan sangat tajam mengingatkan kita, biarpun entitas ini bisa berdiri di pengadilan layaknya manusia, pada hakikatnya dia tuh kosong, nggak punya roh. Dia ini murni cuma konstruksi akal-akalan hukum saja demi kelancaran lalu lintas di masyarakat. Nah, apa sih bedanya yang benar-benar mendasar? Di satu sisi, manusia itu ada wujud biologisnya, punya empati, punya kehendak. Kalau manusia berbuat kriminal, ya dia bisa dijebloskan ke penjara. Tapi di sisi lain, badan hukum itu ibaratnya buta dan bisu, tanpa organ-organnya, yaitu si pengurus tadi. Karena dia nggak punya raga, Anda kan nggak mungkinnya masukin PT atau yayasan ke dalam sel penjara. Paling banter sanksinya itu denda, cabut izin, atau ya dibubarkan secara paksa. Bagian 4. Teori eksistensi badan hukum.
Oke, tarik nafas dulu, karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling akademis dari kajian kita. Kenapa sih segepok dokumen pendirian PT bisa dianggap setara sama manusia hidup? Nah, sarjana hukum dunia berdebat panjang soal ini. Dari debat berabad-abad itu, muncul 5 teori utama. Ada teori fiksi, teori kekayaan bertujuan, teori organ, teori pemilikan bersama, dan teori realita yuridis. Mari kita bedah satu-satu, biar nggak pusing. Jadi begini perbedaan filosofisnya. Von Savini lewat teori fiksi bilang, kalau badan hukum itu cuma ilusi, pura-pura aja dibikin sama negara. Aslinya ya cuma manusia yang nyata. Tapi Brins nolak. Lewat teori kekayaan bertujuan dia bilang, bukan manusianya yang penting, tapi hartanya itu punya tujuan spesifik dan bukan milik pribadi siapa-siapa. Terus Van Gierke dengan teori organ agak ekstrim nih. Dia anggap badan hukum itu kayak organisme biologi yang beneran hidup dan bernapas lewat jajaran direksinya. Di sisi lain, Planiol dan Molengraaf nyederhanain lewat teori pemilikan bersama, di mana ini cuma soal hak milik kolektif aja. Sampai akhirnya ditengahi dengan sangat elegan oleh Swilling dan Sultan lewat teori realita yuridis. Mereka bilang, badan hukum itu bukan fiksi, tapi fakta yuridis. Karena hukum bilang dia ada, ya berarti dia beneran nyata di mata hukum, selevel dengan kita manusia. Masuk akal kan? Bagian 5. Daftar pustaka akademik. Tentu saja, wawasan mendalam seperti ini tidak datang dari ruang hampa. Semua yang kita bahas ini berakar dari literatur yang sangat kokoh ya, melibatkan kajian sosiologi hukum, jurisprudensi, sampai filsafat hukum. Ini jadi bukti nyata betapa panjangnya pemikiran manusia buat ngatur tatanan hidupnya sendiri. Poin krusialnya buat kita semua adalah, belajar hukum itu nggak bisa kalau cuma ngafalin pasal. Nggak cukup. Membaca literatur klasik dari para tokoh besar itu mutlak, karena hukum itu dinamis, terus dibentuk oleh sejarah masyarakat kita. Dan akhirnya, bagian 6, refleksi dan pertanyaan penutup. Setelah bongkar-bongkar filosofi tadi, mari kita bawa konsep ini mendarat lagi ke realitas. Nah, untuk menutup presentasi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang agak berat nih buat Anda pikirkan. Kalau hukum kita ternyata sedemikian hebatnya, bisa meniupkan nyawa ke sebuah perusahaan raksasa, ngasih dia duit tak terbatas dan kekuatan yang setara dengan manusia, pertanyaannya, adil nggak sih? Kalau entitas tanpa jiwa ini nggak dituntut buat punya moral dan tanggung jawab sosial yang sama seperti kita, manusia kodrati yang menciptakannya? Silakan Anda renungkan ya. Saya M. Fajrin, SH.MH, berterima kasih banget atas fokus Anda di kajian hukum kali ini. Teruslah membaca, teruslah kritis, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.